kajian hari ini akan mengangkat tema yang sangat aktual, yaitu negara Palestina atau umat Muslim tengah menghadapi serangan dari Israel. Nah, untuk meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah kita sebagai umat Muslim, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian mengenal Palestina yang akan dibawakan oleh Ustazah Maimun Herawati yang tengah hadir bersama kita dalam room virtual ini. Kepada Ustazah Maimun Herawati dipersilahkan untuk memaparkan materi. Iya, sebentar. Saya ganti posisi dulu karena cahayanya ternyata baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izin ini ibu-ibu sambil mengasuh bayi. Jadi nanti kalau saya agak-agak terganggu karena sedang memangku sambil mengasi. Nah, inilah kelebihan dari masa pandemi di mana Allah izinkan kita bertemu jarak jauh bahkan dengan kondisi sambil ngomong anak sekalipun begitu. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan dan keberkahan acara kita insyaallah. Ya Rabb. Saya bersyukur sekali Allah berikan kesempatan bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Atur nuhun, makasih banyak sudah diundang untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat saya sukai. Allah lah yang memberikan kita kesempatan. Semoga kemudian nanti setelah pandemi, kemudian Allah izinkan kita bertemu darat. Amin ya Rabb. Semoga ibu-ibu semua diberikan Allah kesehatan, perlindungan di masa pandemi. Sungguh hampir setiap saat kita mendapatkan berita kehilangan. Semoga saudara-saudara yang sudah Allah ambil di masa pandemi ini Allah izinkan untuk mendapatkan syahid insyaallah ya Rabb. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah SAW. Ada satu doa yang diberikan oleh Allah kepada setiap nabi dan doa itu pasti dikabulkan. Jadi kayak satu permintaan yang pasti dikabulkan. Nabi-nabi yang lain telah meminta doa beliau semua. Rasulullah SAW menunda doa tersebut dan nanti di hari kiamat Rasulullah akan meminta doa yang pasti dikabulkan itu. Dan doa Rasulullah adalah supaya Allah mengampuni umat Islam dan memasukkan umat Islam ke surga begitu. Ini yang yang luar biasa kecintaan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ada satu doa yang Rasulullah khususkan nanti untuk menyelamatkan kita begitu. Semoga Allah izinkan kita untuk mengenal Rasulullah dengan baik dan jatuh cinta kepada Rasulullah dengan sebenar-benar cinta. Amin ya Rabb. Berbicara tentang Palestina, mungkin pertama-tama saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sini begitu ya. Kita perempuan memang dan banyaknya diminta di garis belakang gitu ya. Kita nggak dituntut untuk maju ke garis depan. Tapi andai. Ini kan haji udah 2 kali nggak ada ya Bu ya. Tapi kemudian alasannya adalah karena pandemi. Ya apa enggak? Iya, karena masalah pandemi begitu. Nah tapi andai kita dilarang masuk ke Mekah, itu adalah karena Yahudi ingin membatasi umat Islam masuk ke Mekah. Lalu bagi yang ingin masuk ke dalam Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram, itu juga harus melalui checkpoint militer begitu, jadi pos militer. Dan untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Haram itu harus menggunakan surat izin dari Yahudi Zionis. Dan ketika kita sulit untuk masuk ke Masjidil Haram, orang-orang Zionis Yahudi tersebut dengan pengawalan tentara mereka itu bisa masuk bebas ke Masjidil Haram dan beribadah di dalamnya. Nah, kira-kira Ibu Sari perasaannya gimana? Ya, agak sebel sih ya Bu ya.
Ya, kita berharap kita yang bisa punya keleluasaan gitu, tapi ternyata malah sebaliknya gitu. Betul. Kalau Bu Astria gimana Bu? Sama Bu? Sebel juga? Bu Astria mungkin susah untuk ini ya, mic ya. Kalau ada tawaran, siapa yang siap sekarang berangkat ke Mekah untuk menjadi salah satu yang penjaga Masjidil Haram? Ada yang siap berangkat nggak di sini? Pokoknya akomodasi dan transportasi ditanggung. Siap nggak untuk beribadah di dalam Masjidil Haram supaya Masjidil Haram itu dipenuhi oleh umat Islam? Ada yang siap berangkat nggak kira-kira? Siap Bu, tapi izin dulu. Iya, kan kita ibu-ibu harus izin ke suami. Selain betul, siapa lagi yang siap untuk berangkat nih? Semua udah ditanggung, tinggal berangkat untuk kemudian berada di dalam Masjidil Haram untuk mengisi supaya ada orang di dalamnya. Selain betul, ada lagi nggak yang siap? Izin atasan yang susah Bu. Katakanlah kita bukan PNS ya. Jadi atau kalaupun PNS kita bisa ambil liburan tahunan yang 30 hari setahun. Nah ini udah bisa nih dapat liburan tahunan. Siap nggak kira-kira kita berangkat sebulan di sana menjadi penjaga Masjidil Haram? Siap Bu. Ya. Perasaan kita, kesiapan kita menjaga Masjidil Haram, berangkat untuk menjadi pengisinya supaya tidak kosong dan kemudian diisi oleh Zionis Israel, seharusnya sama dengan perasaan kita kepada Masjidil Aqsa. Mengapa? Karena dua-duanya adalah kiblat Muslim dalam beribadah. Saat dulu Rasulullah SAW dan para sahabat diwajibkan mulai di waktu itu belum wajib ya, wajib 5 kalinya itu setelah Isra Mi'raj. Tapi kemudian saat sholat, mulai sholat dijadikan bagian dari ibadah kita, maka menghadapnya adalah ke Masjidil Aqsa. Baru berganti ke Masjidil Haram itu beberapa tahun setelah hijrah ke Madinah. Dengan demikian, perasaan kita harusnya sama. Karena sama-sama masjid kiblat. Yang Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama, Masjidil Haram adalah kiblat kedua dan sampai sekarang. Tapi mengapa seperti kita berjarak dengan Masjidil Aqsa? Bahkan kadang-kadang kita juga nggak terlalu yang mana Masjidil Aqsa sebenarnya begitu ya. Kita nggak terlalu tahu secara pasti yang bagian mana yang di kota itu yang sebenarnya adalah Masjidil Aqsa. Ini adalah karena memang ada upaya untuk menjauhkan Muslim baik secara psikologis maupun secara knowledge, pengetahuan dengan Al-Aqsa. Ini upaya yang alhamdulillah berhasil ya. Saya nggak boleh bilang alhamdulillah. Sedihnya adalah berhasil. Remaja-remaja kita tidak memahami urgensi menjadi pembela Al-Aqsa. Karena mereka tidak banyak mendengar betapa Al-Aqsa ini amat sangat penting bagi umat Islam begitu. Baik, saya akan ini sambil menyusui. Jadi kalau ibu-ibu lihat saya kadang-kadang agak ini. Sebentar ya Iba. Baik. Nah, kalau ibu-ibu lihat di peta ini ada ini ya Bu ya, ada dinding ya. Ada dinding yang melingkari keseluruhan bidang ini adalah Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Kenapa disebut Baitul Maqdis? Ya karena itu yang dinamakan oleh Allah dalam surat Al-Isra, Baitul Maqdis, rumah yang jauh. Oke.
Nah, sebentar, Bibi. Jadi keseluruhan ini adalah Masjidil Aqsa yang di dalam dinding ini. Saya akan tunjukkan kepada Ibu posisi Masjidil Aqsa di Kota Tua. Ini berdasarkan petanya orang Barat begitu. Jadi dia menggunakan penamaan yang sesuai dengan mereka. Kalau Ibu lihat, kita ada di wilayah sini. Ini adalah Masjidil Aqsa. Semuanya yang nggak segi 4 persis ya. Nah, kalau Ibu lihat, ada di sini namanya Church of Holy Sepulchre di wilayah yang abu-abu ya. Nah, disinilah Umar bin Khattab menerima kunci dari Patriarch Sophronius. Kalau nggak mau minum, karena akhirnya nggak suka, maunya tidur aja, lebih baik sambil dipeluk. Oke. Ya. Kalau kita lihat, ini adalah gereja paling suci. Karena kalau menurut orang Kristen, di gereja inilah Yesus dikuburkan. Nah, di sini Umar bin Khattab menerima kunci dari Patriarch Sophronius atau pemimpin kaum Kristen, dan karena waktu itu Yerusalem ini diblokade ya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan pasukannya, dan Abu Ubaidah tidak mau menyerang karena menyamakan tindakan kepada Yerusalem ini dengan Mekah pada waktu Futuh Mekah. Jadi berusaha untuk tidak menumpahkan darah sedikit pun. Nah, ini juga yang kemudian ditiru oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pola perangnya adalah dengan diblokade sehingga perpindahan tangan itu tuh tanpa mengalirnya darah gitu. Sehingga Karen Armstrong, ibu biarawati yang kemudian berhenti menjadi biarawati dan menulis tentang Palestina dan Islam, dia mengatakan dari sepanjang sejarah ribuan tahun Yerusalem hanya Muslim sajalah yang kemudian menunjukkan berdasarkan fakta sejarah bahwasanya kesucian itu tidak berarti mengasingkan yang lain dari tanah ini begitu. Karena kalau orang Kristen yang menguasai Yerusalem, mereka akan mengusir Muslim dan Yahudi. Ketika Yahudi yang menguasai, mereka juga akan mengusir Kristen dan Muslim seperti sekarang. Jadi Ibu lihat di sini ada Holy Sepulchre, tempat makam Nabi Isa kata kita, tapi kata mereka Yesus. Cuman kita nggak percaya Nabi Isa dimakamkan di sini ya. Nah, kalau Ibu lihat di sini ada Masjid Umar. Jadi pada saat Patriarch Sophronius menawarkan kepada Umar bin Khattab untuk sholat di dalam di dalam gereja Holy Sepulchre, Umar menolak dan kemudian Umar sholat di sini. Alasan Umar menolak adalah Umar takut nanti Muslim yang datang sesudah Umar akan berpikir untuk mengubah gereja ini menjadi masjid. Maka di sini ada Masjid Umar kecil. Nah di sini setelah sholat kemudian Umar minta diantar ke wilayah yang dikelilingi oleh dinding begitu ya, dikasih tanda-tanda tertentu yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW kepada Umar, maka Umar menemukan wilayah ini yang kosong, masih berupa reruntuhan saat itu, dan kemudian kepada Abu Ubadah bin Samit gubernur saat itu yang ditinggalkan pengelolaan Yerusalem, maka kemudian dibangunlah masjid pertama di sini, Masjid Jami Al-Aqsa, Al-Aqsa Masjid, Masjid Jami Al-Aqsa, walaupun kemudian sempat runtuh karena bencana gempa bumi, dia kembali dibangun. Lalu kemudian juga wilayah-wilayah yang lain itu dibangun. Di sini juga ada Masjid Dome of the Rocks, Kubah Sukroh ya. Lalu kemudian ada banyak madrasah-madrasah atau sekolah di sini. Juga ada masjid yang kecil-kecil. Nah, kalau ibu-ibu lihat, di sini ada
Christian Quarter, wilayah Kristen. Di sini ada Muslim Quarter, di sini ada Jewish Quarter, di sini ada Armenian Quarter. Sekarang Muslim Quarter itu udah semakin sedikit, tinggal. Jadi kalau dulu jumlah penduduk Kristen saat Ottoman Empire atau kekhalifahan Utsmani masih berdiri, itu Kristen yang ada di dalam kota kecil ini hampir berapa persen? 40%. No, 30% lah kira-kira. Lalu Yahudi 10%-an. Sisanya Muslim. Di kota kecil ini ya Bu ya, di kota kecil ini. Jadi Muslim itu banyak. Nah sekarang itu tinggal 10% pun enggak gitu Muslim. Dan Kristen itu juga tinggal berapa persen? 2%, 3%, di bawah 5% lah kira-kira. Sisanya Yahudi. Ini kondisi Yerusalem saat ini. Gitu ya. Supaya Ibu bisa melihat sesungguhnya Yahudi itu tidak hanya mengusir Muslim, tapi juga mengusir Kristen. Dan ada juga Yahudi tertentu di sini yang mereka usir dan mereka mereka ambil rumahnya. Yahudi-Yahudi yang sudah ada di tanah ini sebelum negara Israel didirikan. Nama Yahudinya Naturei Karta. Ini Yahudi yang anti Zionis. Kalau kita demo di luar negeri gitu, di London, saya dulu misalnya di Newcastle gitu, mereka selalu hadir pakai topi-topi tinggi, rambutnya dijalin di kiri kanan gitu, dan mereka selalu menggunakan kafiyeh dan pakai bendera Palestina. Jadi mereka anti Zionis. Jadi ada Yahudi yang anti Zionis walaupun tidak banyak. Baik, ini tadi yang sempat saya sampaikan ya, bahwasanya Al-Quds ini, Yerusalem ini, bagi 3 agama Samawi itu suci. Nah, bagi Yahudi adalah tempat Nabi Musa mengajak mereka saat menyelamatkan diri dari Fir'aun, walaupun kita juga tahu ya di dalam Al-Quran, orang Bani Israel tuh bilang begini kan ke Nabi Musa, kami takut masuk ke sana, ada orang badannya besar, udah pergilah kamu dengan Tuhanmu bertiga, maksudnya bertiga Nabi Harun, Nabi Musa, dan Tuhan. Nanti kalau ini kami masuk setelah istilahnya kamu menang. Nah, inilah tabiat dari kaum Nabi Musa ya. Nah, sedangkan bagi Kristen, Al-Quds, Yerusalem ini adalah tempat Nabi Isa dilahirkan, lokasi menurut mereka Yesus memikul salib dan meninggal. Sedangkan bagi kita tentu saja Baitul Maqdis ini adalah kiblat pertama dan pusat keberkahan. Silakan ibu-ibu cek yang surat Al-Isra ayat 1 ya. Telah diperjalankan Rasulullah SAW begitu. Baitul Maqdis yang berkah ya. Yang berkah. Nah, kalau ahli mufassir gitu, ahli tafsir mengatakan kata berkah itu dia kayak pusatnya di Baitul Maqdis, terus kemudian dia kayak lingkaran gitu, makin keluar dari lingkaran, maka keberkahannya makin tipis begitu kira-kira. Nah, waktu saya dulu S2 Islamic Jerusalem Studies di Skotlandia, itu Ustadz lecture dosen yang mengajari ini mengatakan, I'm sorry Maimun, but Indonesia is never been mentioned in Al-Quran. Indonesia nggak pernah disebut di dalam Al-Quran, gitu ya. Dan kemudian jaraknya jauh dari pusat keberkahan. Makin aja sedih begitu. Tapi kemudian ini cara beliau untuk ice breaking. Betul bahwasanya jarak kita itu 9.000 mile kira-kira ya dari Baitul Maqdis. Tapi kemudian ahli tafsir mengatakan sepanjang perhatian kita itu berpusat kepada pembebasan Baitul Maqdis, sepanjang usaha kita hari-hari itu berpikir keras bagaimana cara mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk memerdekakan Palestina, maka insya Allah kita akan juga dekat dengan pusat keberkahan. Kehidupan kita akan menjadi hidup yang diberkahi oleh Allah, sehingga jarang rasa sedih, rasa galau muncul, karena yang namanya kehidupan yang berkah itu semua gampang. Orang melihatnya sulit, tapi kemudian Allah menggampangkan untuk kita. Nah, Baitul Maqdis ini juga tanah para nabi. 12 dari 25 nabi
kita diberi namanya ya, itu ada di sekitar Palestina. Bayang ya, hampir separuhnya itu ada di sekitar Palestina. Jadi, dan ya kitalah para pewaris Nabi tersebut. Karena Rasulullah SAW diturunkan untuk menjadi nabi terakhir dan yang menyempurnakan yang sebelumnya, meluruskan yang dibuat-buat yang baru gitu ya. Yuk sama kita ngobrol sama ibu. Nah, saya tidak akan banyak bicara tentang umat yang saling meniadakan karena panjang ya Bu-Ibu ya. PPT ini hampir 40, saya rasa waktu kita nggak akan cukup untuk itu. Saya akan bahas sedikit saja bagaimana kemudian Yahudi atau kemudian pasukan salib membunuh 70.000 Muslim Yahudi dan Kristen Timur di dalam Al-Aqsa ya. Jadi ketika kayak gini, sejarah itu penuh dengan darah terkait Al-Aqsa. Wajar kalau kemudian bahkan sesama Kristen sendiri bunuh-bunuhan ketika berbicara tentang siapa yang paling berhak untuk mengelola Holy Sepulchre. Nah ini alasannya mengapa kemudian Salahuddin menitipkan fungsi Holy Sepulchre ini kepada keluarga Muslim. Tujuannya supaya mengurangi pertikaian sesama Kristen. Ibu ini udah pernah tahu nggak kalau kunci Holy Sepulchre itu yang pegang Muslim? Nggak ya? Baru tahu atau udah tahu? Belum tahu. Saya coba. Bu. Hah? Belum tahu. Iya, saya akan buka kalau saya tidak salah CNN dulu. CNN Key Holy Sepulchre. Nah, ini. Dia ada di BBC juga. Muslim Man Key to Holy Sepulchre. Mari kita lihat biar Ibu yakin ya dengan apa yang saya sampaikan. Belum di share screen, Bu? Belum, ini lagi ngebuka. Sebentar. Oh iya, maaf. Ya. Oke. Sebentar. Share screen. Tap. Share. Lalu kayaknya share sound. This may be Christianity's most important church, but the guy who's got the key is Muslim. Adib, hi. This is the key to this church? This is the holy key of the holy church. How come you have it and your family have it? They gave our family to be the custodian of the Holy Sepulchre Church, and it's going from father to son. The church had previously been destroyed in the early part of the 11th century by the then ruling caliph, and entrusting it to a Muslim family seemed like the safest bet to ensure it against future attacks. Every morning at 4 a.m, Adib opens the door and then has to return to lock it in the evening. He's not paid for this duty. I'm proud about this job, and we are here in Jerusalem, Muslims and Christian, we are living together. We are brothers here. Oke. Ini sama. Ini CNN, kalau tadi cuman saya tidak tahu yang akan memberitahu bahwasanya ada di ini biasanya di sebentar ada di bahkan ada di Britannica-nya Kristen, jadi kayak apa di websitenya orang Kristen yang Holy Week dawns in Jerusalem. The tension of the old city has melted away. Adib Judah makes his way through the narrow. Tapi minimal ibu-ibu tahu ya bahwasanya ini sesuatu yang disampaikan oleh
Salahuddin, jadi sesuatu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang begitu. Jadi ada satu kunci itu yang usianya 500 tahun. Jadi itu kunci istilahnya digandakan setelah kunci yang lama itu rusak begitu kalau nggak salah. Jadi kita bisa melihat bahwasanya Islam yang kemudian membawa perdamaian ke Al-Quds, bahkan untuk sesama Kristen sendiri. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, bagaimana dengan, kalau ibu-ibu lihat tadi peta, sewaktu Umar masuk itu tidak ada Muslim quarter atau Jewish quarter. Tapi kemudian ketika Umar menerima kunci dari Patriark Sophronius, itu Umar mengizinkan 72 keluarga Yahudi dari Tiberias itu masuk dan menetap di dalam Al-Quds. Tiberias ini dekat Irak sekarang gitu ya. Sehingga dalam sejarah pertama 3 umat Samawi itu hidup damai di bawah pengelolaan Islam, kaum Muslim. Gitu. Ini saya belajar sejarah ini dari 3 narsum ya, dari 3 sumber. Literatur Kristen, literatur Yahudi, literatur Islam. Walaupun sejujurnya literatur Islam di sini penulis Muslim yang menulis dalam bahasa Inggris. Karena waktu saya S2 itu kami dapat materinya dalam berbahasa Inggris, sedangkan yang literatur berbahasa Arab itu adanya Arab kuno yang suami saya juga tidak bisa memahami. Nah, jadi akhirnya mengandalkan kepada literatur berbahasa Inggris yang rekomendasi oleh dosen-dosen. Salah satu dosennya itu asal Al-Quds yang dulu pernah punya kelas di pelataran Masjidil Aqsa. Nah, saya tidak akan bicara tentang klaim tanah yang dijanjikan oleh Israel untuk Nabi untuk Bani Israel. Saya akan sedikit saja bicara tentang Zionis ini dimulai oleh Bapak Theodor Herzl. Mulai 1896 dia itu membuat The Judenstaat atau A Solution of the Jewish Question. Dia yang kemudian mulai membuat gerakan terstruktur untuk membangun negara bagi orang Yahudi. Tapi Palestina itu bukan satu-satunya opsi. Dia pernah datang ke Raja Victoria Emmanuel dan kepada Paus ya, Pius 10 1904. Dia mencoba membeli tanah Tripoli untuk bakal negara Yahudi, tapi ditolak oleh Raja Victoria. Dia sebelumnya juga pernah mengirimkan utusan ke Khalifah Abdul Hamid II. Saya lupa naruh dua di sini, sama untuk meminta Palestina, tapi kemudian Sultan Abdul Hamid menjawab, Palestina itu bukan milik saya, tapi itu tanah wakaf seluruh umat Muslim sedunia. Kalau kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Muslim sedunia untuk menjual Palestina kepada kamu, saya terima tawaran jual beli kamu begitu. Tapi tentu saja tidak terjadi begitu. Mungkin ibu-ibu akan penasaran mengapa sih Palestina disebut sebagai tanah wakaf Muslim sedunia. Ini berawal dari pola yang juga terjadi di zaman Al-Fatih. Dalam Islam, kalau wilayah itu didapatkan dengan damai, ya, jadi damai tanpa perang, tanpa kita, tanpa perang, maka tanah itu milik pemimpin. Kita clear ya Bu ya. Maka kemudian tanah Istanbul sekitar itu atau Konstantinopel itu milik Muhammad Al-Fatih. Maka beliau Muhammad Al-Fatih kemudian dengan gampang memberikan berbagai hak, misalnya hak untuk Yahudi masuk ke Konstantinopel dan seterusnya. Nanti kapan-kapan kita bisa bicara tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, kembali kepada Umar bin Khattab. Ini tanah milik Khalifah, milik Umar bin Khattab yang kemudian memang dalam tanda kutip diserahkan kepada Muslim sedunia gitu. Nah, Muslim boleh tinggal di Al-Quds asal tidak
mengambil tanah orang yang sudah ada orangnya gitu. Nah ini, nah jadi Sultan Abdul Hamid II juga menolak, dan konsep wakaf itu merujuk kepada tanah itu dulu didapatkan bukan dengan pedang begitu ya, sehingga kemudian dia menjadi milik pemimpin dan oleh Umar diberikan kepada umat Islam sedunia. Maka dalam tanda kutip kita punya kewajiban untuk menjaganya. Nah, di sisi lain, para ulama dan para pemimpin sesudah Umar bin Khattab itu banyak membeli tanah-tanah yang di sekitarnya, lalu kemudian diwakafkan. Nah, kalau saya tidak salah ingat, salah satu yang juga membeli wilayah di luar yang ini, di luar yang tanah City ya, kota tua itu Utsman bin Affan. Jadi ada Silwan Spring namanya, yang kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan dan diberikan kepada penduduk di sana. Nah, Theodor Herzl ini kemudian gagal, dan dia katakanlah cerdasnya luar biasa memang, dan dia mempunyai jaringan yang luar biasa. Waktu saya sampai kapan ya? Saya takut nanti waktunya kurang. 11.42. Saya punya waktu sampai berapa lama untuk menyampaikan ini, Ibu? Jam 12.30, Ibu. Oke, saya lanjut ya. Iya, dengan question answer. Oke. Dia cerdas dan memiliki jaringan luar biasa. Saya akan potong singkat. Dia bahkan mengirimkan orang untuk bergerak ke Inggris. Mengapa? Karena dia membaca peta geopolitik saat itu. Jadi peta politik dunia. Inggris dengan sekutu, plus sedangkan Turki Utsmani itu bersama dengan Jerman. Jadi kalau Ibu melihat kenapa sih antara orang Jerman sama Inggris itu musuh-musuhan, sama-sama kulit putih. Ada sisa perang dunia pertama dulu. Misalnya mereka berada di posisi yang berhadapan. Nah, jadi dia lihat siapa nih lawan dari Turki Utsmani. Inggris. Maka kemudian ada yang disebut dengan Alien Act, Undang-Undang Imigrasi begitu tahun 1905, yang isinya walaupun bicara masalah migran dan migrasi, tapi sebenarnya untuk menghadang kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa Timur dan dari Rusia. Mengapa? Karena saat itu di Eropa Timur dan Rusia, Yahudi ini sedang mengalami persekusi dan pada melarikan diri. Banyak yang melarikan diri ke Inggris. Nah, Inggris ingin menahan supaya orang ini nggak masuk dengan alasan they intermarried with each other, they don't interact with the rest of the people, they live by themselves. Ini bahasa dari Lord Acton. Bagaimana mereka orang Inggris itu kesal dengan pendatang Yahudi karena mereka hidup sendiri, menikah sesama mereka, tidak gaul dengan yang lain, sampai-sampai membuat ghetto gitu, membuat wilayah-wilayah yang banyak mereka mayoritas, tapi kemudian ya itu nggak nyampur dengan yang lain, sehingga negara Inggris itu membuat undang-undang anti Yahudi tadi. Nah, cerdasnya Theodor ini melihat psikologi Inggris ini, lalu kemudian dengan British Zionis ya, Walt Rothschild, James Weissman, Nahum Sakolo itu melakukan lobby-lobby yang luar biasa, sehingga ujungnya adalah deklarasi Balfour, yaitu Inggris menjanjikan tanah Palestina untuk berdirinya negara Israel di Palestina. Gitu. Walaupun secara hukum internasional
dia nggak valid karena one nation promise to a second nation, a country of a third, itu nggak bisa diterima. Apalagi saat itu Palestina masih menjadi bagian dari Kekhalifahan Turki Utsmani. Gitu. Nah, tapi intinya mereka secure the promise, mereka dapat janji dari Balfour ini intinya. Nah, kita akan masuk kepada bagaimana Perang Dunia Pertama, bagaimana kemudian Kekhalifahan Turki Utsmani bersama dengan Jerman ya, jadi mereka sekutu Jerman dan Jerman kalah. Dan salah satu yang kemudian menjadi efek dari kekalahan di Perang Dunia Pertama itu adalah wilayah Turki Utsmani itu dipecah-pecah. Dan Inggris oleh Liga Bangsa itu diberi mandat untuk bahasanya ya, mengelola Palestina. Jadi kayak menurut kalau kita ini ya, kalau kita baca ya, artikel 22 Covenant of League Nation itu mengatakan bahwasanya bangsa Palestina ini sudah setara dengan an independent nation. Tapi kemudian Inggris diminta untuk mengelolanya sampai kemudian orang Palestina ini mampu dan sanggup mengelola negaranya sendiri. Nah, gitu kira-kira makna dari artikel 22 Covenant of League Nation ini, Bu Ibu. Yang terjadi adalah Inggris menjajah Palestina. Psikologis ini yang dimiliki oleh Muslim Palestina. Mereka merasa dijajah oleh Inggris begitu. Sehingga kita mengenallah perang-perang para pejuang kemerdekaan Palestina melawan Inggris. Oh, ini panjang ceritanya. Salah satu yang bisa saya ceritakan itu ketemu ya videonya. Uncle Syaukat ada di saya enggak ya ininya atau di smart. Jadi saya Allah izinkan ketemu dengan Uncle Syaukat dulu. Beliau ini pejuang Palestina yang berusaha memerdekakan sebentar di sini semoga ya panjang ke bawah tapi sih semoga temunya nggak lama. Jadi Uncle Syaukat ini pamannya itu adalah sahabat dari Izzuddin Al-Qassam. Kalau ibu kenal dengan sering membaca berita-berita tentang Palestina, nama Izzuddin Al-Qassam ini nama yang sering dengar gitu ya sebagai militernya orang-orang Palestina di Gaza. Nah, nama Izzuddin Al-Qassam itu dari bapak ini diambil. Jadi beliau ini kelahiran Jordan, tapi kemudian beliau berangkat ke Palestina untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Inggris. Nah, Uncle Syaukat ini pamannya itu dengan Izzuddin Al-Qassam itu mendidik para pemuda untuk menjadi pejuang pembebas Palestina, salah satunya Uncle Syaukat. Saya bertemu beliau dulu di Turki, usia beliau sudah 90 tahun. Beliau cerita bagaimana beliau dengan tim kecil beliau itu ditakuti oleh Israel. Jadi beliau dengan 12 orang begitu, itu melindungi 3 desa. Dan sampai sekarang itu masih famous, masih terkenal nama 3 desa itu di kalangan orang Israel karena mengerikan. Ya kalau bahasanya orang Uncle Syaukat dan teman-teman mencari syahid begitu, sedangkan orang Yahudinya adalah mencari hidup. Jadi keberanian dari Uncle Syaukat ini luar biasa dan bahasa dari Uncle Syaukat adalah ya kemudian Allah menakdirkan beliau akhirnya harus mengungsi dan berpindah-pindah dan terakhir di Uncle Syaukat ada di ini deng, gampang di YouTube. Smart. Nah, karena kalau di banyak banget. Oke. Uncle Syaukat. Saya share screen. Beliau luar biasa. Saya kagum sekali dengan Bapak yang sudah sangat tua. Mengalir itu adalah, saya ngapain di sini gitu di Istanbul.
saya ingin segera kembali ke Palestina dan saya ingin meninggal membebaskannya dari penjajahan begitu. Untold Story. I strange, and it is very why I here now. Syaukat kini berumur 86 tahun. Ia adalah salah satu pejuang kemerdekaan Palestina. Pada 1948, saat Israel mendeklarasikan negaranya secara sepihak, Syaukat masih berusia 14 tahun. Syaukat bersama 21 pejuang lainnya mempertahankan desanya, Itzim, dan 2 desa lainnya dari serbuan pasukan Haganah dari Israel. Hey, fighting very well. And the name of the village Jabal, their number, they remember. I look for all the countries. This is a nation land from God. This picture. Okay? Because this is our nation, our land here. We born there. We found us in this land. Why I could not be? I now, believe me, I can return back and give my life for my land. Syaukat belum bisa kembali ke tanah airnya. Israel telah menguasai akses darat menuju tepi barat Palestina dan jalur Gaza. Until now, we are recognized and sure we will return back to Palestine. How? You don't know. Ya, ini Uncle Syaukat yang luar biasa, dan Allah menakdirkan 2 tahun setelah pertemuan di Istanbul beliau meninggal begitu. Dan semangatnya masih terasa sampai sekarang. Baik, jadi kemudian ada banyak pemuda-pemuda yang membuat Inggris itu kewalahan, sehingga belum lagi kemudian mereka mengizinkan 70.000 tahun begitu orang Yahudi dari Eropa untuk datang ke Palestina. Jadi dari yang jumlah mereka 2%, jadi kalau kita lihat yang keturunan 72 Yahudi dari Tiberias yang diizinkan oleh Umar bin Khattab masuk ke Palestina, itu sampai Khalifah Turki Utsmani dihancurkan oleh musuh itu, jumlah mereka di sana itu 2%. Nah, ketika kemudian Inggris menjajah, 2% ini menjadi 15% apa 20% ya? Iya, hampir 15%. Tapi kemudian dengan persenjataan yang luar biasa, karena mereka ditopang dan didukung oleh dana Zionis internasional. Nah, oke ya. Nah, tapi kalau yang 10% ini penguasaan tanahnya ya Bu. Jadi kalau mereka ada 15%, tapi kemudian tanah yang mereka miliki itu kurang dari 10%. Nah, ini sebelum Inggris akhirnya melarikan diri dalam tanda kutip dari kerjaan mereka untuk memastikan bahwasanya bangsa Palestina memiliki negara mandiri begitu, karena itu mandat dari bangsa. Yahudi Zionis itu sudah memiliki grup militer, Haganah, Irgun, yang dipimpin oleh Menachem Begin dan Ariel Sharon, 2 orang yang kita kenal menjadi perdana menteri Yahudi ya. Dan mereka itu melakukan teror ke desa-desa tetangga. Salah satunya itu kakek dari sahabat NGO partner kami yang mengelola pengungsi di perbatasan Turki dan Suriah. Dia cerita kalau nenek kakek dia malam itu
neneknya sedang membuat roti untuk dimakan besok pagi. Malam itu nenek kakeknya mendengar bunyi tembakan. Lalu kemudian nenek kakeknya mengunci pintu, lalu kemudian pergi ke desa saudaranya, sebelah, desa sebelah. Karena berpikir, ini apa nih, daripada kita di sini udah kita menghindar dulu. Sampai sekarang mereka kakek nenek ini tidak bisa kembali ke rumahnya, dan salah satu anekdot dari keluarga ini adalah we don't know what happened to the bread. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada roti yang sedang dibuat oleh nenek untuk besok, dan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan ayam-ayam yang ditinggalkan di kandang. Nah, jadi ini situasi di mana sebelum 48 pada 1947 itu militer Zionis ini meneror desa-desa tetangga yang sebelumnya menerima mereka, karena mereka datang tuh dalam keadaan kelaparan, bajunya mereka pakai selembar di badan, mirip dengan pengungsi Rohingya yang nggak ada tanah gitu, yang kemudian diterima oleh wilayah-wilayah sekitar. Nah, mereka juga diterima oleh bangsa Palestina itu dengan generous. Tapi ya gitu, nggak sampai 40 tahun kemudian, begitu, dari 1918 sampai 1948, berarti 30 tahun begitu, mereka kemudian menjadi orang-orang yang tidak tahu diri dan malah kemudian meneror orang-orang yang menyelamatkan mereka dulu ketika baru datang. Nah, makanya kemudian saya selalu mengatakan, coba tanya kepada orang Palestina orang Yahudi yang ada di Palestina sekarang, siapa bapak dari kakek atau bapak dari nenek mereka yang lahir di Palestina? Paling hanya 2%, sesuai dengan jumlah yang ada sebelum Inggris mengizinkan Yahudi Eropa pindah ke Palestina. Pasti hanya 2%. Sisanya lahirnya di Eropa. Kebayang kan? Coba bayangkan Indonesia gitu. Kita tanah Jawa aja misalnya. Gimana kemudian ada yang datang dulu gitu ya, lalu kemudian menjadi tetangga kita sekarang, bukan ujuk-ujuk malam-malam kita kemudian diteror, lalu kemudian kita pindah ke ke keluarga di desa sebelah, sampai sekarang kita nggak bisa masuk ke rumah kita sendiri, dan diklaim rumah itu adalah menjadi negara mereka. Kira-kira seperti itu. Saya tidak akan banyak membahas pendirian settlement atau apartheid wall dan juga sejarah dan Yerusalem ya. Tapi cukup ibu-ibu lihat pada 1947 ini tanah yang dikuasai oleh Yahudi itu 10% kurang. Ini yang putih ya. Sisanya itu dikuasai oleh bangsa Palestina, Muslim dan Kristen. Nah, tahun 47 ini adalah rencana yang ditawarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa, oleh PBB. Katanya Palestina di daerah yang hijau, sisanya adalah yang putih untuk Israel. Nah, kira-kira kita ya, orang ada tamu yang datang ke Pulau Jawa begitu. Lalu kemudian kamu yang miskin ini kita berilah tempat, kita pinjamkanlah tanah, kita izinkan mereka beli tanah dengan harga murah gitu, dan mereka kira-kira ada tanah di tanah Jawa itu 10%. Ujuk-ujuk kemudian ditawarkan rencana boleh nggak separuhnya itu untuk orang yang jumlahnya hanya 15%, separuhnya untuk kita. Kira-kira Ibu Siti bisa terima nggak tawaran dari PBB yang seperti ini? Nih, mereka 47 tuh jumlahnya cuma segini nih, merah yang putih-putih segini. Lalu PBB nawarin, udahlah bagi 2 gitu. Ibu Utari bisa terima nggak kira-kira? Bu Siti bisa terima nggak kira-kira? Itu pembagian yang nggak adil itu, Bu. Ya salah, itu kan bukan haknya. Nggak setuju, Bu, saya. Utari sama ya? Ini 47 itu mereka ada di sekitar sini nih. Lalu kemudian ujuk-ujuk ditawarkan bagi 2 seperti ini. Kira-kira Bu Utari bisa terima nggak? Kalau ini Pulau Jawa gitu kira-kira. Bu Utari, gimana Bu? Silakan Bu. Mungkin
kesulitan ini ya Ibu ya, kesulitan apa mikrofon barangkali. Itu dengan kompensasi apa, Bu? Nggak ada, Bu. Ya. Nggak pakai Nggak ada. kompensasi, Bu. Nggak ada. Kok bisa? Nah, maka kemudian nanti saudara-saudara kita nih, kan Ibu bisa lihat ya, di sini, dan utamanya di sini, ini kan banyaknya Muslim ya, mayoritas Muslim ya Bu ya. Di sini juga banyak Muslim. Maka saudara-saudara kita ini masih banyak Muslim yang tinggal di sini, Ibu-Ibu, tapi mereka menjadi warga terjajah. Dan saat ini kondisinya adalah mereka menjadi warga kelas 2 di Israelnya, di sini. Jadi apa namanya, sekolahnya dipisahkan gitu, ekonominya dihimpit. Maka kemarin kejadian ada yang Ibu lihat ada boykot gitu ya. Jadi kok apa yang disebut dengan wilayah 48 ini apa sih maksudnya? Nah, yang disebut dengan wilayah 48 memboikot, melakukan apa namanya? Melakukan gerakan berhenti menjalankan roda ekonomi ya waktu Al-Aqsa diserang Ibu-Ibu. Nah, yang disebut dengan wilayah 48 itu adalah wilayah ini, Bu. Orang-orang yang kemudian dengan tawaran PBB ini mendadak menjadi warga yang dijajah. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Nah, mereka juga yang kemudian melakukan perlawanan luar biasa dengan menghancurkan berbagai berbagai fasilitas Israel begitu sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerangan Al-Aqsa. Nah, ini yang kemudian membuat Netanyahu itu kaget Bu kemarin. Gak nyangka mereka kalau orang-orang yang udah dalam tanda kutip itu didiamkan ya, dibekap begitu, tidak bisa bergerak, yang di wilayah putih ini, karena kalau mereka bergerak mereka akan langsung kena begitu ya. Kayak Uighur sekarang kira-kira ya Bu ya, yang Uighur di Cina, pokoknya udah di bawah penguasaan mereka lah kira-kira. Makanya kaget, Netanyahu nggak menyangka bahwasanya Muslim yang dalam tanda kutip sudah mereka anggap dicocok seperti kerbau yang hidungnya ditaliin, itu bisa melakukan perlawanan dan itu membuat kacau warga Israel sendiri karena mereka jadi kaget. Kok sahabat kita berubah menjadi buas dalam tanda kutip. Mereka lupa bahwasanya Muslim yang ada di dalam ini nggak merasa bahwasanya Israel itu negara, tapi mereka merasa kami sedang dijajah gitu kira-kira. Nah, mereka juga tidak menyangka bahwasanya wilayah-wilayah yang wilayah Gaza itu akan menyerang pada saat Al-Aqsa diserang. Kan waktu itu Abu Ubaidah yang pemimpin Izzuddin Al-Qassamnya Gaza itu kan kasih ini ya Bu ya, kasih kayak ancaman begitu. Kalau kamu masih terus menyerang Al-Aqsa dan Muslim yang sedang itikaf di sana, maka kami akan serang kamu gitu. Ternyata kan terus diserang ya Bu ya, Masjid Al-Aqsa. Mungkin Ibu-ibu udah pada dapat videonya, bapak-bapak yang sedang itikaf di masjid itu bukan bawa Quran saja, tapi juga bawa batu gitu yang ditaruh di atas sajadah sebagai persiapan jika mereka nanti diserang oleh tentara Zionis dan warga ilegal Zionis begitu. Betul masih diserang, maka kemudian Gaza mengirimkan rudal dan roket ke wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah mereka ya, ke Israel. Nah, ada satu yang, dan beritanya memang tidak banyak keluar Bu, tapi rudal dari Gaza ini Bu, itu bahkan sudah bisa sampai ke sini Bu, ke wilayah sini. Itu jaraknya sangat jauh Bu, dan itu belum dikeluarkan semua. Jadi saya dapat informasi langsung dari Gaza gitu. Ini yang membuat mereka jadi Israel itu maunya nyerang itu cuman lewat udara ya Bu ya, karena mereka nggak berani masuk lewat darat ke Gaza. Nah, jadi mereka beraninya ngirim pesawat untuk mengirimkan bom gitu. Nah, yang mereka nggak sangka adalah ada senjata Gaza yang kemudian bisa mencapai ke sini, bahkan juga bisa mencapai ke Tel Aviv. Di sini ya Bu ya, Tel Aviv. Ini yang bikin kaget. Jangankan Tel Aviv, nyampe sini juga gitu. Nah, ini yang membuat mengapa
mereka kemudian mengajak gencatan senjata. Nah, kalau kita lihat yang di berita itu kan ada kesan orang Gaza bersukaria pada saat gencatan senjata, masih ingat ya Bu ya, yang bagi-bagi coklat gitu ya. Ada kan video-videonya Bu ya. Narasi yang keluar ke dunia itu adalah Gaza senang ada gencatan senjata, gitu ya Bu ya. Yang kita lihat ya. Bukan senang ada gencatan senjata, tapi adalah senang mengalahkan Israel. Karena yang mengajak berhenti berperang itu Israel sebenarnya. Orang Gaza berpikirnya kami masih bisa terus berperang sampai beberapa bulan ke depan. Dan orang-orang Gaza punya semangat yang sama. Begitu kira-kira. Jadi kebahagiaan mereka adalah kita berhasil mengalahkan Israel dengan gencatan senjata itu. Bayangkan, ini kalau bahasa dari Hari Fier, masuk Islamnya baru 2017 kalau saya nggak salah. Tapi dia wartawan yang kemudian meliput ke Gaza pada waktu 2014 begitu. Dan kalau Hari mengatakan kondisi di Gaza itu sebenarnya seperti Floyd ya, yang ini Roger Floyd yang di Amerika yang lehernya diinjak oleh polisi sampai kemudian meninggal saat itu gitu ya, meninggal saat mau ditanya-tanya oleh polisi. Itu kan membuat gerakan Black Lives Matter ya. Jadi menjadi tagline sedunia gitu. Kehidupan orang kulit hitam juga berharga begitu. Nah, kalau Hari mengatakan Gaza itu adalah seperti Roger Floyd yang lehernya sedang diinjak oleh polisi. Gaza seperti itu, yang lehernya sedang diinjak oleh Israel begitu. Jadi ini bukan perang, karena kalau perang itu adalah dua Amerika lawan Rusia gitu yang setara. Ini rudal-rudal melawan para pemuda gitu istilahnya ya, karena memang Gaza itu mayoritas anak-anak muda Bu, yang jadi mereka itu young society, karena mereka nggak sempat tua karena duluan meninggal begitu ya. Ini yang sesuatu yang awalnya saya nggak terlalu paham mengapa partner-partner NGO saya itu rata-rata usianya itu di bawah 30 tahun. Tapi mereka sudah menjadi pemimpin NGO gitu. Jadi partner kami di di Palestina itu rata-rata anak-anak muda. Saya selalu kemudian menjadi lebih tua dari mereka, usia saya 47. Nanti partner itu usia 25, 24, masih sangat muda seusia anak-anak kita yang kuliah di kampus. Tapi mereka udah menjadi orang penting di NGO. Saya kira karena saya diberi ketemu sama anak-anak muda gitu ya, karena lembaga saya ini banyaknya anak-anak kampus, ternyata bukan. Yang disebut dengan young society adalah mereka tidak sempat menua karena udah duluan meninggal. Sedih banget nggak sih? Karena udah menjadi dalam tanda kutip korban dari agresi penjajah begitu. Nah, ini kondisi yang ada saat ini ya Bu ya. Nah, jadi kita aja nggak bisa terima ya Bu ya, kalau pembagiannya kayak begini, sementara realnya adalah mereka cuma ada sepojok-pojok begini nih, tapi kemudian mau diminta segini, dan realitanya sekarang itu udah sangat kurang lagi Bu, dari yang ini 2010, sekarang 2021 itu udah semakin sedikit tanah di tepi barat yang dikuasai oleh Muslim. Ini kondisinya. Saya tidak akan banyak bicara ini. Nah, ini kondisi Yahudi-Yahudi yang dikawal oleh tentara mereka untuk masuk. Jadi kita harus waspada dengan ini karena mereka akan melakukan apa yang sudah berhasil mereka lakukan di Masjid Ibrahim Ibu, di kota Al-Khalil atau Hebron. Jadi Masjid Ibrahim ini kan tempat makam Nabi Ibrahim ya Bu ya. Dan itu masjid begitu. Nah, dengan berbagai cara mereka itu kemudian menjadikan masjid itu dibagi dua, Bu. Separuhnya mereka ubah jadi sinagog, separuhnya adalah masjid untuk beribadah Muslim. Tapi Muslim yang mau masuk ke Masjid Ibrahim itu pun harus melalui perizinan dari orang Zionis dulu, militer Zionis. Nah, saat yang sama ini sudah terjadi di Masjidil Aqsa. Bahwasanya mereka sudah masuk pada jam-jam tertentu, dilindungi oleh tentara. Dan kalau kita lihat, mereka juga sudah
menguasai pojok-pojok tertentu di Masjidil Aqsa. Ini Bu. Ini udah jadi tempat mereka nih. Kenapa yang ini juga saya ambil? Karena mereka dari ini sebenarnya dinding buruk ya Bu ya. Buruk. Ini adalah tempat Jibril menambatkan buruk sebelum kemudian bersama dengan Rasulullah SAW masuk ke sini dan sholat mengimami 124.000 nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan Jibril juga begitu. Nah di sini sebenarnya dinding buruk, tapi kemudian ini diubah nama menjadi The Wailing Wall, jadi dinding ratapan. Padahal kalau kita mau mengkaji Tisabaf itu adalah hari meratap, hari berduka cita. Secara sejarah ini nggak apa-apa ya, karena ini para dosen dan pegawai ya. Nah, saya ceritakan sedikit, sebenarnya sejarah meratap itu bukan di sini Bu. Sejarah meratap itu adalah mereka nanti keluar ke sini, ya, keluar dari sini. Nanti kemudian mereka naik ke Gunung Zaitun. Jadi bukan di sini mereka meratapnya. Mereka keluar dari dari Oak City, kota tua, nanti naik ke Gunung Zaitun. Baru kemudian di Gunung Zaitun mereka meratap. Mengapa? Karena di situ adalah lokasi terakhir divine being atau ruh langit terakhir di bumi sebelum kemudian diberangkatkan ke langit begitu, ke surga begitu barangkali ya. Nah, dari Gunung Zaitun itu nanti mereka akan melihat ke kota ini. Gitu ya. Nah, ini sejarah Tisabaf, tapi kemudian oleh Zionis diubah meratapnya itu di sini. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira kenapa perubahan lokasi meratap itu terjadi pada saat Zionis mulai mengarahkan pandangan mereka ke Palestina? Ada yang bisa nebak? Bu Retno bisa nebak nggak? Bu Evi bisa nebak? Ada yang bisa nebak nggak? Supaya lebih gampang menguasai. Supaya benar Bu Kusuma. Jadi ketika diarahkan ke sini, maka sense of belonging, rasa memiliki mereka kepada Al-Aqsa ini besar. Ya enggak sih? Padahal menurut ahli sejarah Kristen, Temple of Solomon itu di sini. Yang kemudian menjadi Holy Sepulchre. Jadi ada yang mengatakan di sini. Ya, orang-orang literatur Kristen mengatakan di sini. Dulu yang kuil Sulaiman itu di sini. Menurut literatur Kristen. Menurut literatur orang Yahudi sendiri, mereka mengatakan ada dua sebenarnya. Ada satu di sini, dan ada satu di dalam sini. Tapi di sininya itu di mana mereka juga nggak mengatakan di Masjidil Aqsa. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita bicara kita bicara istana Nabi Sulaiman, bisa jadi seluruh ini adalah istana Nabi Sulaiman, ya enggak sih? Kan kalau Muslim pernah berpikir cuma ini doang kan yang Masjidil Aqsa, ya enggak Bu? Yang kubah kuning doang Masjidil Aqsa, ya enggak Bu? Ternyata kan seluruh ini adalah Masjidil Aqsa. Bisa jadi kemudian, karena kan udah sangat lama ya, istana Nabi Sulaiman itu bisa jadi semuanya ini. Nah, orang Kristen kemudian mendirikan yang paling suci bagi mereka, gereja Holy Sepulchre itu di sini. Bisa aja kan ya Bu ya? Karena memang nggak ada dalam tanda kutip bekas-bekas 5.000 tahun yang lalu itu nggak tersisa. Jadi mau diakui yang mana aja mah ya serah lo deh gitu ya. Karena tidak ada bukti secara arkeologi. Baik. Kembali ke. Nah, jadi sebenarnya mereka sudah mulai menguasai dengan membagi waktu masuk. Jadi Muslim itu tidak bisa masuk sembarangan, ibu-ibu, kecuali ibu-ibu dan anak-anak. Laki-laki yang usianya 15 tahun sampai 60. Kalau saya nggak salah ya 60 tahun, itu untuk masuk itu harus ada izin. Dan kalau orang luar dari Al-Quds itu untuk masuk itu sulit hari-hari biasa. Hari Jumat juga sulit. Maka kita sering melihat apa sih kok
Ada banyak pemuda-pemuda kayak apa namanya kayak naik ke pakai tangga melewatin dinding. Itu adalah remaja kita yang berusaha masuk ke Masjidil Aqsa melalui apartheid wall tadi, dinding apartheid tadi. Walaupun kemudian risikonya adalah mereka bisa ditembak oleh sniper begitu. Demi memasuki Masjidil Aqsa, anak-anak remaja kita sering mengambil risiko seperti itu. Udah 12 lewat 16. Itu ada yang saya baca dulu chatnya. Ini agak-agak gaptek, Bu. Sebentar. Waktunya berarti untuk Mas ini udah hampir habis ya, Bu. Saya sedikit lagi ya, Bu ya, sedikit lagi sebelum saya tutup. Nah, jadi kalau Ibu-ibu lihat, kita harus waspada, jangan sampai kemudian yang Masjid Ibrahim terjadi lagi. Maka kemudian kenapa banyak di dalam foto-foto tuh banyak perempuan yang menjaga Al-Aqsa, karena mereka yang paling bisa tinggal di sana begitu. Maka model Hanadi Halawani, Khadijah Kuwais, saya bertemu dengan beliau berdua, Allah izinkan bertemu dengan pejuang penjaga Al-Aqsa. Beliau berdua bilang, saya sudah diwakafkan oleh suami dan keluarga saya untuk menjadi penjaga Al-Aqsa. Maksudnya di sini suaminya sudah mengizinkan, keluarganya sudah mengizinkan karena beliau perempuan dan gampang masuk ke Al-Aqsa. Itu dari subuh sampai Isya hidup di dalam Al-Aqsa. Membuat majelis-majelis ya Bu ya. Majelis kajian Islam, ngaji Al-Qur'an di sana untuk memenuhi Al-Aqsa supaya jangan kosong. Mengapa kalau kosong diambil alih oleh Yahudi seperti yang kita lihat di foto-foto tadi. Jadi ini adalah wajah-wajah yang memberikan nyawanya untuk menjadi penjaga Al-Aqsa. Alhamdulillah saya juga bertemu dengan ibu ini di Istanbul. Mereka didatangkan ke sana untuk bertemu dengan kita-kita yang ingin mengetahui kisah hari-hari para pejuang penjaga Al-Aqsa ini. Ini bagaimana mereka berhadapan dengan ini ya, dengan tentara Zionis gitu ya. Tapi kemudian selalu kembali lagi dan kembali lagi, nggak ada rasa takutnya begitu. Kalau kemudian ini adalah Yahudi yang kemudian beribadah di dalam masjid kita, Masjidil Aqsa. Ini ya, bayangkan ada yang kemudian ibadah di dalam Masjidil Haram di Mekah. Kita juga pasti akan sakit hati. Seharusnya juga sakit hati juga di sini. Kenapa sih mereka melakukan ini gitu? Ini cita-cita mereka, Bu. Ini adalah gambar yang diterima oleh kedutaan oleh Dubes Amerika untuk Israel. Gambar Masjidil Aqsa dalam mimpi mereka. Jadi mereka ubah Masjidil Aqsa itu menjadi sinagog besar. Gitu. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan kita kecolongan dan kemudian Masjidil Aqsa menjadi hilang dari kita. Karena sesungguhnya di bawah Masjidil Aqsa itu sudah dibangun terowongan-terowongan. Tahun 2001 ketika Allah izinkan untuk belajar tentang Palestina di Skotlandia, salah satu sahabat yang juga kuliah di sana itu Haitham. Haitham itu PhD bidang arsitektur. Yang menjadi riset dia itu adalah arsitektur Al-Aqsa. Dan dia di dalam seminarnya menjelaskan di bawah Al-Aqsa itu sudah ada terowongan-terowongan yang menggerogoti Al-Aqsa. Kalau kemudian disimpan dinamit di beberapa tempat, Al-Aqsa itu akan runtuh. Ini sayangnya waktu itu saya masih ibu-ibu, 2 anak, yang satu bayi usia 5 bulan, yang satu balita usia 2 tahun 4 bulan. Saya terlalu sibuk dengan diri sendiri, jadi lupa untuk meminta file presentasi Haitham. Jadi saya nggak dapat. Waktu itu Haitham lengkap foto-foto bawah tanahnya itu. Cuman ya itu tadi, karena sibuk survive menjadi mahasiswa S2, ya begini-begini saya luput untuk minta gitu. Gimana dengan kita? Jelas bahwasanya karena ini adalah tanah kita bersama, kewajiban untuk membebaskannya itu juga ada di bahu kita, bukan hanya bahu Muslim Palestina. Ada di bahu kita juga. Walaupun kita jauh, kewajibannya sama besarnya. Mengapa? Ya karena Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah meninggal itu sudah memerintahkan Usama bin Zaid untuk membebaskan tanah di bagian utara yang dekat-dekat Palestina. Jadi diarahkan, coba kamu ke sana bawa pasukan begitu. Kalau ibu-ibu nanti baca manuskrip kuno yang ada di Halsal Fordham di Digital Library Halsal Fordham, itu ada satu scene, satu peristiwa di mana pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah itu sampai ke kota Hims yang di dalamnya Kristen dan Yahudi, dan mereka membayar jizyah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu kemudian Abu Ubaidah merasa tidak sanggup melindungi mereka karena pasukan Romawi yang mendekat itu tuh jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah itu mengembalikan kharat tadi, uang keamanan tadi. Nah, ini manuskrip ini kemudian menjelaskan bahwasanya penduduk Kristen dan Yahudi mengatakan mereka sedih Muslim akan meninggalkan kota mereka. Mereka berharap bahwasanya pasukan Muslim menang melawan Romawi, dan kalau Romawi kalah, mereka akan bukakan pintu kotanya untuk Muslim, kira-kira untuk pasukan Muslim. Nah, kalau kemudian pasukan Muslim kalah, kata mereka akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kira-kira begitu. Nah, ini adalah manuskrip yang menunjukkan betapa kehadiran dari Muslim yang dibawa pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah itu disukai oleh orang Kristen dan Yahudi yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau ibu-ibu nanti baca lebih banyak lagi, itu tuh karena Kristen yang ada di sana itu merasa dipaksa untuk mengikuti ritual Kristen Romawi di pusatnya, ibu ya. Karena Kristen itu kan macam-macam ya Bu ya, sektenya ya. Kristen yang ada di Arab ini merasa sebenarnya dipaksa untuk mengikuti pola yang ada di Romawi, Heraklius. Sehingga mereka tidak bebas begitu. Maka ketika Muslim datang, mereka dengan gampang untuk kemudian memindahkan istilahnya allegiance, memindahkan dalam tanda kutip dari Romawi ke Muslim itu gampang gitu, karena mereka lihat enak sama Muslim lebih membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Ini ada di manuskrip yang dimiliki di Halsal Fordham Edu. Nanti kalau mau linknya saya bisa berikan sehingga bisa baca sendiri. Nah, ini tadi yang tadi kita bahas. Ini juga bagaimana kondisi bule yang kemudian jauh lebih nampak pembelaannya kepada Palestina. Bahkan Irlandia aja punya satu namanya Occupied Territory Act namanya. Jadi undang-undang tanah yang dijajah. Nah, ini udah masuk 2 step di proses pembuatan undang-undang Irlandia, tinggal 1 step lagi. Dalam kontennya ada semacam aturan, siapapun yang membeli hasil produk Israel dari tanah yang mereka jajah, tanah Palestina yang mereka jajah, orang yang ngebeli ini bisa masuk penjara. Keren nggak? Kita nggak ada ya. Kita nggak ada. Kita ngandelinnya pembukaan Undang-Undang 45. Biasanya penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Itu doang gitu ya andalan kita. Nah, kalau Irlandia udah nyampe kepada undang-undang yang sangat detail, bahwasanya siapapun yang membeli hasil produk tanah dari tanah Palestina yang dijajah oleh Israel, mereka bisa masuk penjara atau mereka bisa didenda, begitu kira-kira. Nah, remaja-remaja di luar negeri juga menjadi remaja yang aktif membela Palestina. Nah, di dalam berbagai kegiatan mereka. Nanti kapan-kapan lah kita bicara BDS ya Bu ya. Atau nanti ketika saya buka kelas di Smart 171, nanti saya kirimkan link ke ibu-ibu aja nih Bu. Jika ada waktu bisa ikut mendengar gerakan boycott divestment sanction. Tapi intinya orang di luar kita bahkan memberikan nyawanya untuk membela Palestina seperti Rachel Corrie dan Tom Handel dan lain-lain. Nah, kita Muslim yang sebenarnya diikat oleh akidah, yang diikat oleh sejarah, itu seharusnya bisa lebih lagi begitu kira-kira Ibu ya. Dan semoga kemudian ini adalah awal yang baik begitu
Allah menggerakkan kita untuk hadir di sini. Ada 25 orang ibu-ibu dari UNS, dan saya yakin kehadiran ibu di sini hanya karena rasa cinta Allah sajalah hadir di acara ini. Dan saya selalu diingatkan oleh para syaikh yang dari Palestina, Allah mencari orang-orang yang suci untuk kemudian terlibat dalam pembebasan tanah suci. Jadi yang dipilih oleh Allah orang-orang tertentu yang akan digerakkan oleh Allah untuk bergerak membebaskan kiblat pertama ini. Dan alhamdulillah ibu-ibu menjadi orang yang dipilih Allah. Dan ini tentu kemudian titik yang luar biasa, dan semoga kemudian kita bisa lanjutkan seterusnya insyaallah. Al-haqqu bi rabbikum, kebenaran dari kita ibu semua, lindungi ibu semua dan dari